Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Ratu Nurhaliza dengan NIM C221. Di sini saya akan menjelaskan kajian mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan ekor kuning KSio kuning Bloch 1791 yang ditangkap di Selat Makassar. Biologi perikanan adalah ilmu biologi yang fokus tentang aspek yang terkait dengan perikanan seperti pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan, menurut John Fitner et al. 2019. Biologi perikanan sendiri terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Sampel penelitian kami berasal dari Selat Makassar yang mana termasuk ke dalam WPPRI 713. WPPRI 713 ini meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Selat Makassar ini sendiri terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Ikan ekor kuning ditemukan oleh Bloch tahun 1791 yang merupakan eh, ikan yang memiliki kebiasaan hidup berkelompok dan memiliki ciri khas ekor berwarna kuning dan sirip dada dan perut memiliki warna kemerahan. Habitat utama ikan ini yaitu di bebatuan dan terumbu karang. Alasan kenapa kelompok kami mengambil ikan ekor kuning sebagai sampel yaitu karena ikan ini merupakan jenis ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi target penangkapan di perairan Selat Makassar itu sendiri. Ikan ini juga sering dieksploitasi dalam bidang komersial. Maka dari itu diperlukan informasi mengenai aspek biologi perikanan seperti pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan sebagai dasar untuk merancang strategi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Next ada di metode dan alat bahan yang kami gunakan. Praktikum dilakukan pada tanggal 26 Agustus sampai 18 November 2023 yang dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang MSPI. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerja pada pertumbuhan, kami melakukan pengukuran terhadap tubuh ikan. Selanjutnya reproduksi, kami menggunakan 3 metode, yaitu volumetri, gravimetri, dan gabungan. Kemudian pada makanan ikan, kami melakukan analisis menggunakan mikroskop. Next ada analisis data. Dapat dilihat rumus-rumus yang kami gunakan untuk menganalisis data pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan ekor kuning. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Pada tabel, pada grafik distribusi frekuensi panjang, dapat terlihat bahwa frekuensi tertinggi itu ada pada selang kelas 136 hingga 144. Kemudian frekuensi terendahnya ada pada selang kelas 172 dan 172 hingga 180. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang bobot. Hubungan panjang bobot ikan ekor kuning menunjukkan nilai B atau slope sebesar 2,2820 yang menunjukkan bahwa B-nya itu lebih kecil dari 3, yang artinya pola pertumbuhan ikan ini alometrik negatif. Yang mana artinya pertumbuhan panjangnya itu lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobot dan memiliki nilai R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,6386 yang menandakan tingkat hubungannya itu kuat. Selanjutnya pada grafik faktor kondisi terlihat bahwa berturut-turut hasil FK ikan ekor kuning sebesar 0,951, 0,8995 dan 1,0364 yang menandakan bahwa ikan ini tumbuh dengan baik karena faktor kondisinya itu mendekati nilai 1. Selanjutnya ada pada tabel nisbah kelamin. Dapat terlihat pada tabel nisbah kelamin berdasarkan hasil uji chi-square dengan selang kepercayaan 95% didapatkan bahwa proporsi nisbah kelamin ikan ekor kuning sebesar 1:0,84, yang artinya eh,
proporsi ikan jantan dan betinanya itu tidak 1:1 atau tidak seimbang. Selanjutnya ada pada grafik tingkat kematangan gonad. Hasil grafik menunjukkan bahwa ikan ekor kuning jantan didominasi oleh TKG 5 dan TKG 1, sedangkan ikan betinanya didominasi oleh TKG 4. Selanjutnya pada IKG, Indeks Kematangan Gonad. Eee, IKG ikan ekor kuning jantan dan betina selama 3 bulan, yaitu Mei, Juli, dan September, menunjukkan presentasi IKG tertinggi pada jantan mencapai 1,7256%, yaitu pada TKG 5, dan IKG terendahnya itu ada 0,4515 pada TKG 1. Pada ikan betina, IKG terbesarnya ada pada TKG 3, yaitu sebesar 2,1702%. Dan nilai terendah IKG-nya pada TKG 1 dengan nilai 0,355%. Selanjutnya masuk ke grafik fekunditas. Fekunditas ikan ekor kuning jantan dan betina menunjukkan hasil bahwa peningkatan satu satuan panjang tubuh memiliki dampak pada kenaikan fekunditas sebesar 1,233. Sementara peningkatan satu satuan bobot tubuh ikan memberikan pengaruh sebesar 0,451 terhadap fekunditas. Selanjutnya ada diameter telur. Grafik diameter telur menunjukkan bahwa ada dua puncak modus, yang artinya ikan ini memiliki pola pemijahan parsial spawner atau 2 kali dalam satu periode. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan makanan ikan. Pada indeks bagian terbesar, ikan ekor kuning, baik total, jantan, dan betina memiliki makanan utama, yaitu Rhizoloxenia, sebesar lebih dari 40%. Hal ini itu sejalan dengan penelitian Prihatiningsih et al. 2018 yang menjelaskan bahwa makanan utama ikan ekor kuning itu berupa zooplankton. Selanjutnya, pada luas relung dan tumpang tindih. Luas relung Tabel luas relung ikan ekor kuning menunjukkan sekitar 0,1789 dan 0,176. Ikan ekor kuning memiliki luas relung yang terbatas karena nilainya mendekati 0, menunjukkan bahwa ikan ini memiliki tingkat selektivitas yang tinggi dalam mencari makanan. Kemudian pada tabel tumpang tindih, ikan ini menunjukkan hasil nilai CH atau tingkat kesamaan jenis makanan antara jantan dan betina sebesar 0,9756 dan 0,976, yang artinya mendekati 1 dan menandakan bahwa tingkat kompetisi ikan jantan dan betina itu tinggi. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Dapat terlihat bahwa nilai R kuadratnya atau koefisien determinasinya itu sebesar 0,05% pada total ikan jantan dan betina, yang mengartikan bahwa setiap tingkatan satu satuan panjang tubuh mengakibatkan penurunan volume makanan sekitar 0,00017, dan panjang tubuh secara keseluruhan hanya mempengaruhi sekitar 0,05 dari total volume makanan. Selanjutnya ada panjang usus relatif. Terlihat bahwa nilai panjang usus relatif ikan ekor kuning adalah 0,3129, yang mana itu di bawah 1, yang menandakan bahwa ikan ekor kuning ini merupakan ikan karnivora. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Pola pemijahan. Nah, pola pertumbuhan ikan ini adalah alometrik negatif, yang mana artinya pertumbuhan panjang tubuhnya lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobotnya. Selanjutnya, proporsi kelamin dari ikan ekor kuning ini tidak 1:1, yang artinya tidak seimbang. TKG ikan ekor kuning jantan didominasi oleh TKG 5 dan 1, sedangkan betina didominasi oleh TKG 4.
Pola pemijahan dari ikan ini merupakan partial spawner, yang artinya ada 2 kali pemijahan dalam satu periode. Ikan ini termasuk ke dalam ikan karnivora dan makanan utamanya itu adalah Rhizoloxenia. Sarannya yaitu kebijakan pengelolaan perikanan harus didasarkan pada penelitian rutin tentang ikan ekor kuning di wilayah yang lebih luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.